Teman-teman, mari kita ngopi, ngobrol peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita. Saya sendiri di sini bersama Cak Han dan saya sendiri Cak Su. Dalam hari ini kita berbicara mengenai budaya Sidoarjo beserta cerita perjuangan yang ada di Sidoarjo. Nah, pada hari ini kita kedatangan ataupun kita bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Soekarno, dan juga ada Kak Raja Langit di sini, di mana kita pada hari ini akan berbicara tentang budaya. Gini ya, sebenarnya ngomong Sidoarjo itu kita ngomong beberapa periode sejarah. Karena Sidoarjo kan bagian dari Indonesia. Betul. Kita tidak bisa berdiri sendiri, mesti tergantung dengan lingkungan seluruh Nusantara. Oleh karena itu kalau di Indonesia kita bagi tahapan sejarah itu ada tahapan sejarah prasejarah, orang-orang masih primitif, ya kan? Betul. Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, Homo mojokertensis, akhirnya melakrak ke timur menuju Sidoarjo, kan gitu kan? Iya kan? Sidoarjo kan arahnya dari barat. Bukan muncul sendiri, bukan limpahan dari penyebaran dari barat menuju ke timur. Ya kan? Yang dulu itu ada di Homo majakensis di Tulungagung, Homo mojokertensis di Mojokerto, di Gresik dan sebagainya, baru di sini. Nah, kemudian pada periode sejarah, masuknya agama Buddha lebih dulu pada abad ke-6, abad ke-4, ke-6, ke-7, Hindu, kan gitu kan? Masa-masa kerajaan. Nah, di Sidoarjo sendiri mulai ada kerajaan itu sejak zamannya Erlangga pada tahun 1019 sampai 1042 Masehi, yaitu kerajaan Kauripan. Pecahan dari bentukan baru dari kerajaan Empu Sendok, Mataram kuno, ya, yang ada di Sidoarjo, di Jawa Timur lah, bukan Sidoarjo maksud saya, yaitu kerajaan yang di Sendok, kemudian turun temurun menjadi Dharma Wangsa menjadi raja, ya, kemudian mengadakan pesta perkawinan antara anaknya dengan Erlangga, terjadi mahapralaya, pembunuhan pada waktu pesta perkawinan. Yang hidup cuma Erlangga, calon istrinya, dan ini ada tanda-tanya. Beberapa ahli sejarah menyebut itu adalah tidak ada, hanya Narutama penjaganya, pengawalnya. Tapi kalau saya tidak, membawa anaknya Dharma Wangsa yang kecil, kalau saya. Tapi sejarah tidak begitu. Nanti ada ceritanya sendiri, itu bukti ilmiahnya, kan gitu kan. Nah, itu kita nggak bisa terlalu jauh ke sana, ya kan. Akhirnya kerajaan Erlangga, kemudian Erlangga melarikan diri ke arah selatan menuju ke Pawitra, Gunung Penanggungan. Gunung Pawitra, Gunung Penanggungan. Kemudian dia sempat hidup di Cane, Lamongan, menjadi petani Erlangga itu. Ini tidak ada ahli sejarah saya menulis karena saya datang ke Cane. Warganya Erlangga di sana dan mertuanya. Nah, ini adalah istilah Erlangga yang dari Dharma Wangsa. Ini loh, patung ini loh. Dewi Sri. Iya, bukan Dewi Sri. Oh, bukan. Dewi siapa itu? Ya, yang Dewi Sri itu yang mengeluarkan air mancur itu. Maka Dewi Sri, namanya memang Sri di sana, di Kacan itu. Disimbolkan sebagai dewa bumi, dewa padi. Kesuburan itu ya? Ya kesuburan. Ya karena memang petani. Gitu, lo bener nggak? Logis nggak? Istrinya Erlangga. Istrinya Erlangga yang dari Cane. Cane itu petani, buruh tani bersama Erlangga, pakai celana pendek, maju lang sawah Erlangga sebelum menjadi raja.
Jadi enggak? Mohon izin Kak, ini menyela sedikit ya. Berarti keluarga dan ibu kandung Dewi Sri Ya. yang istrinya Rangga tadi berarti ada dan manusia itu. Oh iya, ya manusia toh. Loh kok dewa kok ya enggak lah. Ya manusia biasa lah. Patungnya di Candi Belahan itu. Iya, patungnya ada mengeluarkan air itu. Itu patungnya Sri. Ini enggak? Ah, yang itu loh. Yang sana itu loh. Itu loh. Iya, yang sebelah sana. Nah, yang ini. Gitu loh. Ini enggak, yang satunya itu. Ini enggak? Nah, ini cerita ini saya ini berdasarkan satu fakta sejarah kalau langsung ke situs-situs yang ada di seluruh Jawa Timur. Akhirnya pada tahun 1019 para pendeta itu minta supaya Erlangga maju menjadi raja. Akhirnya dia dinobatkan sebagai raja bertempat di Jolotundo. Kemudian ada juga sampai di Jombang. Jadi tempat pertapaannya itu di Jolotundo. Jadi peninggalan Empu Sendok. Maka dia kalau di makam waktu meninggal Erlangga dibakar di Belan dan dipatungkan di situ. Ini tidak. Akhirnya di situ disimpanlah patung Erlangga naik di atas Garuda. Apa itu Garuda? Simbol kemenangan, simbol kejayaan. Nah, ada itu kalau lambang kita, lambang burung Garuda, Pancasila itu benar laga kemuliaan negara. Ini enggak. Jadi tidak asal gampang buat lo ya dulu ya. Berdasarkan kajian-kajian sejarah itu. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita pertahankan 17 Agustus 45 mempertahankan Garuda. Ini tidak? Betul kan? Jadi nilai sejarah itu sambung menyambung. Oleh karena itu kalau sekarang itu ada kedatangan orang di medsos disebut kadrun. Itu ada neokolonialisme, bentuk penjajahan baru lewat ideologi khilafah. Yang masuk dari luar. Iya, oleh karena itu pada tahun 1859 pas tanggal 31 Januari itu Sidoarjo didirikan menjadi kabupaten oleh Belanda. Sidoarjo didirikan oleh Belanda. Jadi masa prasejarah, masa klasik, nama sampai Erlangga tadi itu ya kan, sampai nanti Jenggolo dan sebagainya, kemudian berjalan terus Jenggolo akhirnya pada masa kemerdekaan. Kemudian zaman Do Kediri, zaman Singosari, zaman Majapahit, zaman Islam, kemerdekaan. Gitu tak? Tahapannya begitu sejarah itu. Kita tidak bisa lepas dari itu, Suharto. Iya benar sekali. Kan merupakan bagian dari Indonesia. Tidak bisa setiap daerah berdiri sendiri-sendiri. Kerajaan tadi sudah termasuk ya, harus tahu. Iya, nah, kemudian bentuk sejarahnya sudah begitu, kerajaan seperti itu, Islam sudah seperti itu ya kan, menimbulkan para wali songo dan sebagainya sudah ya kan. Kemudian pada tanggal 31 Januari berdasarkan Pesta Perdana Belanda tahun 1859 Sidoarjo dibentuk kabupaten pecahan dari Karesidenan Surabaya. Oleh karena itu Sidoarjo hari ulang tahunnya ditetapkan pada tanggal 31 Januari dengan bupati pertama itu Cokronegoro I tahun itu. Cokronegoro I. Itu buntutan Belanda. Yang memilih Belanda berarti. Loh ya iyalah. Dan itu tujuannya adalah bukan untuk supaya masyarakat Sidoarjo mandiri, enggak. Dalam rangka tangan kanannya penjajah Belanda untuk mengaktifkan berdirinya 11 pabrik gula di Sidoarjo. 11 pabrik gula. 11 pabrik gula. Loh, bener kan? Dan semua pabrik gula di dekat pabrik gula didirikan stasiun kereta api. Untuk mengangkut gulanya itu tujuan keberanian Belanda, bukan untuk memakmurkan rakyat Sidoarjo. Oleh karena itu saya usul kepada Bupati sudah 2 kali surat saya supaya ulang tahun sudah dirubah, tidak 31 Januari, ya kan? Tapi tanggal 24 Desember tahun 1042. 1042 Masehi. Kenapa, Kak? Karena pada tanggal itu
Erlangga sudah tidak mau lagi menjadi raja. Dia ingin menjadi pertapa. 1442. 1042. Ya, tanggal 24 November. 24 November. Nah, dari mana buktinya kan gitu? Ya. Dia tidak asal ngawur, katanya enggak boleh, katanya. Oh, sejarah kok katanya. Ya. Itu berdasarkan prasasti yang ditemukan di Kebuan Pasar, Kecamatan Gedangan. Kebuan Pasar. Ya, namanya prasasti Gondokuti. Gondokuti. Itu sudah disimpan di Museum Pusat Jakarta. Dan itu sudah tak baca prasastinya. Di mana tadi, Kak? Mau diulangi? Prasastinya di Desa Kebuan Pasar. Sekarang menjadi Kebuan Sikep. Loh, Gedangan mulai Kebuan Sikep itu. Saya nggak pernah mendengar, kan? Lah, ya iyalah. Baru malam ini mendengar. Gitu ya. Ternyata di Gedangan ya, tempat kelahiran kita mungkin ya, kecamatan itu ada prasasti ternyata, Bro. Loh iya, disimpan di Museum Pusat Jakarta, 4 lempengan tembaga. Sebenarnya dari batu besar. Iya. Cuma pada waktu zaman Majapahit ditulat. Ditulat itu dikopi. Oh. Diperbarui masa nyimpen batu yang gede-gede ini kan tidak mungkin. Lah nek ditulat kan disimpan kayak gue sanangun kan kecil-kecil sehingga daerah-daerah yang sudah otonom tidak boleh kan dia melanggar kerajaan Majapahit. Biarkan dia berdiri ini enggak. Supaya tidak merusak kesatuan dan persatuan. Nah, lokasi persisnya yang prasasti Gondokuti itu tadi di mana? Kan itu sebagai bukti Raja Erlangga sudah tidak mau menjadi raja. Iya, betul, ya? betul. Di persisnya di mana? Di Kebuan? Kebuan Pasar. Jadi dulu ada batu di sebelah barat kan, barat Gedangan. Desa Kebuan Sikep. Iya. Ya, gua diangkut ke Trowulan, ditulat. Ditulat ditemukan di Keraton Majapahit, dibawa, disimpan di Museum Pusat Jakarta. Tidak hanya di Gedangan, ada juga di Waru. Wah, ada Jalan Pusendo mengeluarkan prasasti Waru 1, Waru 2. Waru 2 itu di loh, iya. Nggak tahu sih. Loh, makanya kita jangan asal lah, kalau generasi muda harus tahu itu, jangan kaget meninggalkan sejarah. Itu nenek moyang kita kok. Bener enggak? Apa kita bisa lahir seperti langsung begini kan enggak. 10 tahun hidup saudara. Iya. Pak ya, mulai kan namanya sekarang jadi Kecamatan Waru. Jadi prasasti Waru 1, Waru 2 diletakkan di Surabaya. Akhirnya didirikan patung Joko Dolok. Oke. Loh, jelas kan? Depan Gerahadi. Iya, depan Gerahadi ya. Iya Kak? Iya. Coba baca prasastinya, tulisan di belakang patung kan ada di Joko Dolok itu. Itu tidak? Loh, itu prasasti tulisan zaman yang lalu. Itu fakta sejarah loh. Kan tidak ngarang orang dulu. Iya. Apa yang terjadi itu kok koran saiki? Iya. Peristiwa saiki. Kan ditulis koran saiki. Diwocok 100 tahun yang akan datang apa salah? Enggak kan? Betul. Enggak bisa ditulis namanya monung lah. Tulis saiki kok. Tapi prasasti Waru itu juga batu seperti yang di. Iya, tapi sekarang ditulat juga dalam bentuk lempeng tembaga. Semuanya Pak Jopa itu di lempeng tembaga. Karena banyak ratusan prasasti. Yang ada di. Kemudian jadi Bungur Lor, Bungur AC. Iya. Ada juga. Museum yang mengabadikan itu ada. Ada Museum Pusat Jakarta. Di Jakarta. Ribuan prasasti. Bukan di tempat daerah Sidoarjo sendiri nggak ada. Nggak ada. Memangnya itu makanya kita kan banyak orang Sidoarjo yang Hutan Tular nggak ada. Ayo banyak prasasti begitu tapi tidak begitu penting. Nggak ada isinya hutan tular itu. Iya, nggak ada. Lu nggak usah bawa hutan tular kok. Nah, kepala itu mbak aku coplek kok. Wah, aku sebentar jalan kono. kenapa kok tidak ditempatkan di daerah-daerah situ di Waru? Enggak. Ya namanya zaman dulu kan bisa diangkut orang. Apalagi zaman Islam yang jauh loh ya. Zaman masuknya Islam kudetanya Majapahit. Zaman Prabu Brawijaya terakhir, Raden Patah. Kan kudeta orang tuanya itu. Ngapunten lo ya, ini sejarah lo ya. Bukan perkara kita begini begitu. Iya. Apa yang terjadi? Seluruh patung dipotong kepalanya. Banyak nggak potong kepala? Benar? Ya. Itu zaman masuknya Raden Patah. Raden Patah.
Ngapunten do ya. Ngapunten itu urusan dulu lah, biarkan sejarah seperti itu, kita tidak usah menilai gini begitu ya kan. Batas sejarah kan tidak bisa dibenarkan, disalahkan, tidak benar apa fakta itu gitu ya enggak. Balik lagi pada persoalan itu. Siap Kak, siap. Kemudian setelah kerajaan Jenggolo selesai, kerajaan Jenggolo tahun 1042 ya, kemudian sampai tahun 1049 45 dulu Mapanji Gorosakan raja yang pertama. Itu anaknya Erlangga yang nomor 2. Nomor 2 dari Sri. Dari anak yang pertama namanya Dewi Kilisuci tidak mau. Dewi Kilisuci tidak mau jadi raja mengganti ayahnya Erlangga. Kemudian dia jadi pertapa di Goa Gembyang atau Goa Leang-Leang. Itu goanya ada di mana itu? Jombang, Babat, Lamongan, Lamongan. Ada di Gombang lagi ya. Ya ada guanya. Itu miliknya Dewi Kilisuci. Nah, kemudian yang menggantikan kan mestinya kan satu tapi dua akhirnya menggantikan. Rebutan adiknya dua itu. Satu adalah Mapanji Gorosakan, satu adalah Samarawijaya. Para sejarawan mulai bahwa Samarawijaya itu adalah anak selir dari Erlangga. Saya nggak setuju. Karena di dalam Samarawijaya itu belakangnya ada Dharma Wangsa Teguh. Nama ayahnya kan berarti anaknya Dharma Wangsa. Oleh karena itu mengapa juga kok merebut Musasak Doro kok rebutan kakak adik kan tidak mungkin kasih turutan dan bicara ya karena seperti itu pisah, dipecah, dibelah kerajaan Koriban, yang sebelah timur Jenggolo, yang sebelah barat adalah kerajaan Do Kediri. Kait ya kan? Do Kediri. Menjadi Do Kediri itu. Ya kan? Lah daerah Jenggala mulai dari Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Malang, Pasuruan. Luas sekali. Pusat pemerintahnya ada. Pusat pemerintahan ditempatkan di, karena tidak seperti dulu, karena itu kerajaan itu kan di Sidoarjo kan nggak ada pohon-pohon besar. Diletakkan di Gedangan, di tempat suci itu. Di tempat suci tadi kebun kebun pasar tadi itu. Ya enggak? Pak Prasasti itu tadi. Iya, di tempat prasasti itu. Di situ ditempatkan bangunan suci. Jadi pemerintahan dulu di tempat dibangun bangunan suci. Tidak ada bekas sama sekali. Lah ya iyalah. Kenapa? Karena 2 tahun sudah pemerintahan Mapanji Gorosakan tempur dengan Do Kediri. Rebutan. Tidak pernah habis-habisnya. Kemudian pada tahun 1059 ke atas, ini nggak ada kisah Panji. Sedikit. Dewi Kilisuci. Siapa itu? Inu Kertopati. Ya kan? Ya. Kan ada kan? Dari Inu Kertopati itu dari Sidoarjo. Wedoke coba. Ayo. Dewi Ratih Tondro Kirono. Nah, ya kan? Saya akan bilang dongeng apa jenenge Yuyu Kangkang Andande Lumut. Ya. Putraku si ande lumut. Itu berarti memang ada. Iya, tumuruna ana putri kang unggah-unggahi. Bener nggak? Betul. Nah, itu ada dongengan dari persatuan antara proses perkawinan antara Mapanji siapa tadi itu Dewi Ratih Condokrono dengan Panji Inu Kertopati. Akhirnya damai sampai tahun 1015. 1115 Masehi. Muncul sekarang dari kerajaan Do Kediri sampai tahun 2022 muncul kerajaan Singosari.
sampai tahun 1292 muncul kerajaan Mojopahit. Jelas. Mojopahit, pengaruh Islam. Proses penjajahan Belanda tahun 1596. VOC masuk ke Indonesia. Masih VOC itu, Kak? Iya. Kolonial Belanda. Penjajahan lewat ekonomi. Ngerti ya? Bener kan? Akhirnya berjalan menjadi politik kan gitu kan? Iya. Akhirnya menjadi ada gubernur jenderal dan sebagainya. Peperangan ke sana kemari, adu domba, sistem apa di divisi emperor, adu domba, ya kan? Iya, seperti contoh untuk meperangkan bangsa kita sendiri, ada kerajaan-kerajaan yang dipisah. Misalkan di Yogyakarta dan Surakarta. Jogja itu asli, Surakarta itu bikin Belanda. Ya. Tidak? Ya. Seperti di Bali, kerajaan apa namanya? Gusti Ngurah Jambi, Pamecutan, kerajaan Pamecutan Denpasar. Dan raja aslinya pernah ke rumah sini. Lu aneh kan? Raja aslinya. Raja asli sampai sekarang, yang sekarang loh ya. Raja yang sekarang namanya Ida Cokordamurah Jambi Pamecutan ke-9. Ke rumah sini. Itu tahun berapa? Kira-kira? Kira-kira ya ada 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu mungkin. Itu dalam rangka acara apa? Itu kan teman akrab. Oh, teman akrab. Loh, unik kan? Unik. Loh. Cerita teman akrab cerita deh unik ya. Sorry. Unik. Loh iya, saya itu secara nggak sadar banyak minat begitu itu loh ya. Tidak sadar loh ya. Jadi tidak sadar karena saya punya jabatan, punya apa enggak. Ceritanya begini. Enggak tahu pertemuan apa gitu ada di Bandar Lampung. Ya. Seminar dan kongres. Kongres bicara tentang nasionalisme. Saya sebagai narasumber. Kemudian beliaunya juga narasumber. Gitu ya? Gitu kan? Akhirnya kan akrab. Ya. Saya tidak tahu kalau raja. Gak tahu ya. Itu memang nggak diekspos atau? Enggak, ya sebut namanya saja. Saya kan nggak pernah mikir-mikir begitu, ya enggak. Nggak pernah mikir gitu kan saya. Ya raja, kayak apa seminar, nggak tahu dari mana Anda, pada ngumpul ilmu kan gitu kan. Nah sudah, sampai ke sini main-main dan sebagainya. Tapi mesti ngejak saya ke Jolotundo. Hubungannya kan? Ya karena ada hubungannya dengan Dharma Wangsa. Sampai saya kan keluarga Bali. Oh, gitu. Dharma Wangsa itu keluarga Bali. Ya tidak? Nah terus kita teruskan lagi tentang Pamecutan tadi ya. Iya, Raja Bali. Kemudian setelah setahun kita bersahabat, saya ditelepon. Pak Karo, saya kesusahan. Loh, siapa? Yang Pak Cok. Ida Cokordamurah Jambi Pamecutan, dan celuk Pak Cok. Ayo Pak Cok. Untuk Ya, suami saya, istri saya meninggal Pak. 3 hari yang lalu. Terus ngabennya kapan? Ya seminggu dan 4 hari yang datang. Berangkat saya, 4 orang. Ya kan? Kemudian ke sana. Pas bulan puasa itu. Ke sana. Kemudian pada waktu akan berangkat pembakaran mayat, pesta pora. Wah, makan bersama. acara ngaben itu ya? Iya, sebelum ngaben itu berias semua. Panggung mayatnya itu dibuat mewah, bagaimana raja. Ribuan yang mengantarkan berpakaian adat semua. Ketika makan bersama, saya dipersilakan, saya ngomong, maaf Pak Cok, saya lagi puasa. Kan nggak salah, bener kan? Ya. Saya kan pertahankan puasa saya, kan wajib itu kan? Oh yang maaf ya Pak Karno. Cuma saya gini, bolehkah Pak saya mendoakan Ibu menurut agama saya? Iya kan? Betul. Kan saya harus izin kan? Akhirnya saya doakan secara Islam, saya orang Islam. Dalam hati aja, dalam macam ya Allah, ampunilah dosanya dan sebagainya kan? Sudah. Kemudian pembakaran mayat jalan di lapangan, luas sekali.
ada terornya panjang, ribuan yang datang. Apalagi turis asing ya enggak. Kemudian saya melihat pembakaran itu kira-kira 10 meter dari tempat pembakaran. Sambil duduk begini di lapangan aku. Disaksikan orang banyak, saya nggak sadar. Disaksikan orang banyak, saya nggak sadar. Ya terus saya mikir, ayo wong Bali, ini kurang ajar deh. Iya kan? Orang tuanya meninggal, kono wis pesta makan-makan, ini enggak? Saya ini jobong. Bener enggak? Pemikiran saya. Kalau belum tentu bener ya. Gak ngerti kalau pemikiran mereka justru dibakar itu adalah menuju ke tempat suci. Bukan sih di pemikiran di aku, ya kan aku kan gini, kurang ajar ya, wong iki kak, wong tuane lu jobong. Bukan memang pesta-pesta ya. Kalau tidak pesta, itu tidak bisa ke tempat surga. Ya memang kepercayaanmu apa? Ya. Sudah selesai jam 1, jam 2 lah selesai. Saya ke hotel, kemudian jam 5 saya disusul oleh Ujang Pak Cok. Dan Pak ke Puri ke keratonnya, ke rumahnya. Kamu datang ada 200 lebih. Ono apa maneh? Ya kan hati saya, ya kan. Terus kira-kira pas maghrib umpamanya gitu, itu makan bersama. Terus saya tanya kepada asistennya Pak Cok, ini aja acara apa lagi Pak? Kan bener toh ya? Malah gini, Pak Karno enggak tahu dah? Enggak. Ini untuk Pak Karno. Loh, kau untuk saya? Kan kaget saya. Ini adalah waktu buka puasa. Pak Karno waktu buka puasa kami menyambutnya. Loh, kan saya kaget, nangis saya. Loh ada apa? Hanya Pak Karno lah seorang Islam yang menunjukkan kebudayaan pada kami yang Hindu. Jadi mulai saya tidak makan pesta pagi dan berikan doa itu yang menyentuh mereka. Saya kan nggak sadar. Ngerti nggak? Jelas. Waktu itu izin kakak ya hanya melaksanakan kewajiban secara Islam tore. Ya iyalah, budaya Islam kan, Islam Nusantara kan. Islam Nusantara. Bener enggak? Lu gitu kan sama-sama umatnya Allah gini. Allah saja namanya dia beda mungkin. Rasa peduli, rasa keluarga itu kan sama. Bener enggak? Loh, apa salah? Dan saya kan tidak punya, enggak aku CS dihormati, enggak. Kan enggak sampai ke situ mikirnya. Enggak kepikir malah. Enggak kepikir lah. Yang penting kan aku melakukan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Betul. Saya tetap berbusana muslim. Apa salahnya saya ya enggak? Bener enggak? Jadi saya berpakaian muslim, pakai kopiah begini, pakai ya sudahlah, busana muslim. Pakai baju muslim ya, pakai sarung. Pakai duduk di lapangan ini memang menjadi perhatian orang saya. Sekian banyak orang kan saya nggak sadar. Saya kepingin tahu aslinya gitu loh. Lu kurang ajar ya Mbak. Diobong bang tuane ya kan? Batin. Yo pada pemikiran aku. Ya enggak? Nah, itu saya hormati semacam itu. Nah, saya renungan ya Allah. Barangkali ini ada nama Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangra dan kitab Sutasoma. Ya kan? Bener kan ya kita? Wah ya Allah ini, ya kan? Nilai persatuan dan kesatuan adalah sumber kemuliaan suatu negara. Mohon izin, berarti label di burung Garuda kita yang hitam dicengkram Bhinneka Tunggal itu sudah cocok itu sudah? Ya iya pas. Sudah pas betul. Termasuk dulu waktu penjajahan mungkin ada suku ini, ada laskar ini. Tujuannya kan satu. Satu ingin kemerdekaan. Bener enggak? Iya. Oleh karena itu saya dengan kemerdekaan itu amat respons. Ada nggak orang yang melibatkan bendera sekarang? Ada? Jarang, kecuali diperintah. Nah, kan jadi lihat saya berapa itu bendera? Saya sudah ngibarin. Mulai jam 00 tanggal 1 kemarin jam 00 tengah malam sudah siapkan 5 bendera. Nanti saya tambah lagi 2 lagi 8 bendera nanti. Syukur kalau dia 17. Loh, aku pakai Indonesia. Siapa sekarang yang menghargai negara kita semua? Iya. Betul. Dari diri kita. Dari kita sendiri kan, kesadaran berbangsa dan bernegara tunjukkan itu.
Balik pada masa sejarah Sidoarjo. Kemudian setelah kerajaan tadi itu pada zaman ya, dan seterusnya maksudnya Islam dan sebagainya. Kemudian zaman kemerdekaan, pra kemerdekaan, ya tadi itu pada tanggal 30 Januari tahun 1809 dibentuklah menjadi Kabupaten Sidokare. Oh, Kabupaten Sidokare. Kemudian pada tanggal 20 ya ada tulisannya di pada tanggal 28 Mei 1859 Stakbrat nomor 32 nama Kabupaten Sidokare diganti menjadi Kabupaten Sidoarjo. Bupatinya adalah memindahkan rumah kabupaten di Kampung Pandean ke Kampung Puncang Wates. Di sini beliau membangun Masjid Jami yang sekarang ada di sebelah barat alun-alun Sidoarjo. Oh, berarti dulu kakak iya. Berarti dulu pemerintahan Kabupaten Sidoarjo bukan di daerah alun-alun situ, bukan? Ya di situ. Oh, di situ. Di situ memang. Oh. Ya di sekarang itu. Sudah di situ. Di kompleks itu. Tapi ya sebelumnya tidak di situ ya di sini tadi itu. Di Sidokare. Sidokare itu kemudian baru pindah kemudian pada waktu berikutnya. Kalau jejak peninggalan bangunan atau apa di Sidokarenya sampai sekarang ada? Enggak ono. Udah bersih. Ya wis hilang diganti bangunan anyar wong saiki gak mikir sejarah kok. Eman. Elek biyen ya sekarang ini aku eman, nek biyen wong kuwi enggak. Eman. Karena apa dia tidak mengerti tentang sejarah kan? Iya. Yang penting aku enak, aku seneng, lah apa ngurus. Loh, iya enggak? Loh, ini kita kesadaran sejarah penting ini. Penting ya. Bener kan? Iya. Jadi kesadaran sejarah itu penting. Karena kita bisa begini, tidak bisa langsung begini. Iya. Dari jejak masa lalu. Betul. Betul. Proses masalah. Dan kalau kita proses masa lalu langsung kita dimasuki sesuatu yang baru dan yang paling baik, kita menjadi dijajah. Penjajahan dalam bentuk pemikiran. Betul nggak? Iya. Berbahaya loh ini. Iya. Penjajahan lewat perang, lewat senjata sudah nggak musim. Penjajahan lewat ekonomi, lewat perbankan dan keuangan. Iya. Iya nggak? Investasi ini nggak? Iya. Iya nggak? Kemudian sekarang ada tentang khilafah. Iya. Ada ide apa namanya ideologi Islam. Iya. Padahal khilafah itu apakah Islam semuanya khilafah? Belum. Enggak. Itu ada kegagalan di beberapa negara. Tolak semuanya. Karena saya juga melakukan penelitian dulu beberapa negara Islam. Tidak. Bukan sekedar saya ngobrol teori buku, enggak. Langsung wawancara pas yang bersangkutan tidak. Para ahlinya, para dosen, para pejabat, itu enggak. Iya kan? Dan saya lihat langsung ke lapangan. Gitu. Jadi oleh karena itu kita marilah tetap kemerdekaan ini kita pertahankan semampu kita. Kuncinya adalah persatuan dan kesatuan, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah saya kebetulan ini aktif di Pramuka. Ya tambah gak iso lepas toko NKRI aku. Mantap, harga mati. Iya kan? Merah putih di kalung arek. Iya. Bener. Siap, Mas Du. Betul kan? Iya. Nah saya jajan jauh. Ono nggak Kabupaten Sidoarjo yang aktif di Pramuka selama mulai berdirinya Pramuka sampai sekarang? Kau ono nih aku. 59 tahun saya aktif di Pramuka. Sampai sekarang itu saya masih yang melatih. Sampai sekarang. Sampai sekarang tiap Jumat SMA Negeri Porong 764 orang penegak tak garap. Oh, iya. Terus, ya. Sejak di Porong, maka namanya saya nama di Facebook nama saya itu Soekarno BG. Wiki. Tahu BG? BG itu bolo gendeng. Gendeng apa? Gendeng pengabdian. Gendeng Indonesia. Gitu enggak? Gendeng merah putih. Matur suwun. Terima kasih. Oh ya ayo rek, kari-kari kecapan rek. Iya enggak? Iya kan? Ya. Untuk gedung pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sekarang dan kantor dinas kediaman Bupati dan Masjid Agung itu dulunya apa Kak bangunan? Arwah Belanda. Oh, Fungsi apa? Iya tempatnya Belanda. Iya. Enggak dulu saat zaman Fungsional. Belanda itu difungsikan untuk apa? Untuk pemerintahan Belanda, Oh, perwakilan pemerintah apa namanya Karsiden Surabaya di Sidoarjo. Perwakilannya. Iya. nah.
Lah kan dia kan pabrik gula. Ayo. Dari pajak supaya efektif diangkat oleh Belanda sampai tahun 49 enggak salah. Zaman Rekomba itu. Pemilu mulai kapan kemarin aja. Kamu pilkada kemarin aja. Dulu kan diangkat Belanda semua. Diangkat Belanda semua sampai tahun 49 tuh pemerintahan Rekomba pindah ke Jombang itu begitu. Berarti kalau penunjukan Belanda termasuk sistemnya, termasuk kebijakannya. Iya undang-undang Belanda, betul. Iya, cuma karena Belanda penjajahan. Oleh karena itu saya ulang tahun saya nggak setuju ya. Makanya tanggal 31 Januari saya nggak setuju. Saya minta tanggal 24 November berdirinya Kerajaan Jenggolo. Termasuk tanggal 31 Januari itu juga tanggal Belanda, iya. Hadiah dari Belanda. Dari Belanda. Oh. Nah, sama setuju nggak? Setuju sampai Kerajaan Jenggolo punya pemerintahan sendiri. Kerajaan Jenggolo. Iya kan? Kalau merunut Kerajaan Jenggolo dan berdirinya Sidoarjo sekarang masih ada linearnya. Iya, pada linear betul. Nah, kalau kita mengacu pada 31 Januari tersebut pemberian dari kolonial Belanda dari VOC, ini sejarah zaman Kerajaan Jenggala terputus sudah. Terputus, sudah hilang. Satu terputus berarti negara kita sudah hilang. Iya. Tapi pada Kerajaan Jenggala itu ada pengadilannya loh. Kerajaan Jenggala sudah ada punya pengadilan. Bahkan punya keris tangguh Jenggolo. Keris tangguh Jenggolo. Pusakanya berarti. Pusakanya. Di mana itu Kak sekarang? Nah, sekarang disimpan kolektor di Banten. Kok ke sana malah kok enggak. Loh, jenenge wong kan kolektor kan coret-coret di mana-mana. Kita kan tidak menghargai. Iya, karena pribadi. Pas saya tahu. Pemuda saya kaya lo tak ambil kan. Makanya, iya kan? Keris tangguh Jenggolo. Tangguh Jenggolo. Sebelumnya ada tangguh Kauripan zaman Erlangga. Itu pusaka keris Jenggalanya atau dipakai rajanya kan? Dipakai rajanya. Keren, mapan juga rasakan deh. Pakai itu deh. Erlangga ya pakai itu. Turun temurun tuh. Ya iyalah. Jadi yoninya kerajaan. Oh iya, yoninya Kerajaan Jenggolo. Keren, Bro. Hilang kita sudah. Yang ditebus, kita doakan aja semoga. Lu ya kan? Oh ya, maka dari itu ayolah generasi muda ini, ayo kita banyak belajar sejarah. Generasi muda belajar sejarah supaya tahu jejak nenek moyang kita dulu. Iya. Sebab kan begini, orang-orang asing itu mengincar ke Indonesia terus loh. Salah satu untuk melemahkan kita itu sejarah itu dihilangkan dari. Iya, dihilangkan, dikafir-kafirkan mereka yang bukan Islam. Iya. Ngerti tidak? Padahal kafir tidak, itu Allah yang menentukan, iya, bukan kita. Betul. Kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita di Bhinneka Tunggal Ika, apa salahnya? Iya. Iya kan? Satu sejarahnya, dua nanti bukti sejarah. Coba budayanya seperti apa? Penting ini. Hilangkan semua nanti itu kita akan lemah nanti. Ya lemah kan? Iya. Jadi nanti jati diri hilang, demokrasi hilang, menjadi sistem yang baru. Baru di sana negak ustaz apa negak kiai ini sopo yang jadi rojo. Iya. Nggak ada pemilu dah. Iya. Termasuk cerita tadi Kakak, pun di Waru ada prasasti, di Kebon Sika kita lo nggak tahu. Nggak tahu. Nah sekarang ada, masih tetap ada di Kemelagen. Di Kemelagian, Krian berupa batu. Ayo Rono kapan-kapan bareng-bareng ya. Lo iya, sudah tak baca. Bukan salah. Sudah tak baca. Di Kemelagen Krian. Kemelagen Krian mas utuh besar. Penasaran saya. Loh, iya kan? Ini harus kupas tuntas. Iya, kerajaan kerajaan apa? Prasasti Kemelagian. Oke, ada ya di Krian juga ya. Loh, wakek prasasti Tulangan. Oh no. Bro, berarti kita tidak hanya sampai di sini, harus telusur di prasasti itu mungkin. Loh, iya nanti ayo ke candi-candi.
Ayo kita lihat situs-situs Sidoarjo ini. Banyak. Wah, ayo kita keliling-keliling kawan-kawan jangan ini ada kan? Oh iya, ada. Malah seneng kita kalau Iya, misalkan ada bisa pasti. melihat. Ya iya itu. Loh, ya itu prasastinya. Ini kakak. Iya betul. Tuh. Oh, nanti ditampilkan aja di Ada guys. Prasasti Kemelagian. Siap. Lagi. Nah, apa tujuannya Erlangga saat itu? Nah, Prasasti warisan Erlangga. Iya betul. loh, ayo gak bener ya apa sih? Kok gak bener ya apa sih ya? Fakta sejarah. Coba aku ngarang ya gak oleh, oh sejarah kok ngarang ya gak? Harus dikupas Ini tuntas. raja sejarah. Gambar-gambar itu asik. Asik kan ya? Siap. Nah, tujuannya adalah sebenarnya tujuan secara formalnya itu cuma dua. Masyarakat di Kemelagian dan sekitarnya itu dibebaskan pajak oleh Erlangga untuk merawat bangunan bendungan di situ. Namanya Wringin Sapto. Bendungan Wringin Sapto. Nama desa kalau nggak salah. Iya, saya ini tadi Wringin Pitu. Ya. Sapto itu Pitu. Oh iya. Nek biyen Wringin Sapto, saya iki dadi Wringin Pitu. Karena apa? Karena di tempat bendungan, karena untuk satu tujuannya mencegah banjir. Iki sembarang wong bisa, pemimpin sekarang bisa. Buat bendungan supaya tidak banjir. Bener enggak? Nomor dua, untuk mengairi pertanian. Sudah, juga orang pemimpin sekarang begitu. Ya. Yang nomor 3 dan nomor 4 ini pemimpin sekarang enggak, kan enggak paham sejarah, gak niso niru. Apa itu? Nah, unik kan? Ini saya kaji dari prasasti Kemelagian. Satu adalah, yang ketiga adalah menetralisir air asin menjadi air payau agar Sidoarjo bisa ditanami ikan dan udang. Fakta kan? Air asin. Air laut, Iya. supaya onto itu campuran dengan air tawar, Ya. kena ditanduri iwak, bandeng karo Udang. kurang, tidak ada terkenal Logo. daerah udang bandeng, Filosofi logo itu. bener? Iya. Bener. Itu dari zaman Erlangga sudah ada. Ya iya, ya iku tujuannya Wringin Sapto itu. Jadi Bendungan itu tadi. Bendungan tadi itu. Nah, sekarang menelitinya. Bagaimana menelitinya kalau misalkan air laut kok sampai di daerah sana, di daerah Krian? Iya. Saiki ngeliti lho. Sapa sing kondo? Sapa sing ben urip zaman itu? Enggak ada kan? Iya. Nah, gampang. Wudu nang masjid aku nek salat pemedhuhur, wasar ngono ya kan? Iya. Sing masjid ana sumure. ya. Rasane kan kroso. Iya. Oh, air keran karo Iya. air sumur. Payo kan? Iya. Oh, nek arasin ben iku sampe tekan kene nek ngono tidak. Berarti ada saluran air. Iya, maka zaman Erlangga membuat 32 cabang sungai kecil-kecil dari Kali Berantas menuju Kalimas Surabaya sampai ke timur. Dari Kali Berantas. Iya, 32 cabang sungai. Anak sungai maksudnya. Anak sungai. Oh, biasa. Gak ono sing ngero aku yang meliti. Wong Sidoarjo kok. Terowongannya masih ada kan? Bukan terowongan, sungai. Oh. Baik sungai yang dibawa di biasa ini kalau ini ya biasa kan ada juga sungai dalam tanah. Nah, ini yang nomor sekarang ini pemimpin sekarang mikir tok lo enggak tentang sungai dalam tanah ini itu apa? Ayo, untuk apa? Sungai dalam tanah. Sungai dalam tanah. Membuat saluran kayak air PDAM gitu. Iya. Nah, itu dalam tanah panjang begitu. Dari mana sampai? Dari sungai, yo enggak tahu. 8 hari itu ditemukan di daerah Krian juga. Di daerah Krian juga, ya. Persisnya di mana, Kak? Lupa saya desanya lupa saya, tapi ada. Tujuannya adalah untuk menyimpan sumber air bagi anak cucu. Persediaan air. Nah, saya ini pertanyaannya. Buktinya. Adakah pada musim kemarau semacam ini masyarakat Sidoarjo yang punya sumur-sumurnya kering? Nggak ada.
Wonten. Gak ono. Jasa Erlangga. Berarti masih fungsi sampai Iya, sampai sekarang dong. Luar biasa ya. Ono nggak pemimpin saiki mikir ngono? nggak ada kan? Bupati sing saiki mlebu iku lho, Nggih. kandhane. Sampeyan mikir tok lho enggak nah. Ngomong sampah ki kali sampeyan ki umum-umum ki rapat. Iya. Bener enggak? Iya. Dumun sampeyan. Habis-habisan gitu. Lah nek ya apa sampeyan aku? Mau gak oleh kalau bantah. Nah, sampeyan gak iso nah aku. Pancen ngomong ngono. Mbek bupatine. Aku wani, kowe kancaku. Tapi wong loro. Wong loro iki kan. Kok sampeyan gak iso kalah karo wong biyen dari Erlangga aku. Iya enggak? Loh, apakah sejarah ini kan kita hilangkan? Enggak kan? Jangan sampai. Satu pembelajarannya berharga bagi kita loh. Iya. Kak, untuk yang bendungan tadi masih ada sampai sekarang ya? Sudah jebol mah. Sudah jebol. Ya toh ratusan tahun. Sekarang ada lagi Erlangga. Saya lihat di Museum Pusat Jakarta ada patung, ada betul apa seperti patung gini. Ada reliefnya Buto mangan bulan. Buto makan bulan. Buto nah, mangap gini, Iya, ada iya. gambar rembulan bundar dimakan. Ya. Oh iya, saya pernah melihat gambar itu. Kemudian saya lihat prasastinya tulisannya. Kan gak iso maca aku, tak potek aku untuk diwacana wong, itu tak terjemahkan lewat kamus. Akhirnya ketemu bahwa Erlangga dalam prasasti itu sudah tertulis terjadinya gerhana matahari 500 tahun sebelum pemerintahan Erlangga. 500. Pertanyaannya, kandhani sapa kok ro? Ayo zaman semono. Yang kedua, akan terjadi lagi gerhana semacam itu 500 tahun yang akan datang. Terhitung dari Ternyata ya pemerintahan dia saat itu. Ayo, 500 tahun yang akan datang. yang akan datang, rek. Apa kak? Ngeluh ngene iki, ya Allah. Punya ilmu apa kembali Erlangga ya enggak? Orang sekolah, nah kalau semua. Ayo, orang astronomi ta, rek. Inilah kita jangan ngawur pada raja-raja dulu. Berarti orang Nusantara itu beliau itu memang benar orang cerdas-cerdas. Duh, iya dong. Kenapa orang Nusantara itu sekarang itu menjadi banyak yang goblok? Gampangannya gitu lah, gampangannya lah, ya tidak goblok maksud saya. Karena zaman Pleistosin ya, zaman dulu itu. Itulah air laut naik di Indonesia ini 120 meter. Sehingga banyak pulau-pulau yang tenggelam. Akhirnya kepulauan Nusantara Indonesia itu putul-putul. Ngerti? ya. Orang-orang yang pinter hidup di pantai musnah. Karis sing gunung-gunung goblok-goblok. Kayak awak-awak iki bagian Berarti goblok-goblok. dulunya tuh Oh, pintar. Iya, Satu. jadi satu. jadi satu. Westos. Seperti Sumatera, Jawa, Putul, Krakatau enggak, Iya. Bali, Lombok, Pekarat-karin kayak ya kayak bakso pasti ya gitu ya. Iya. Sulawesi kayak huruf kakuru. Iya. Nggih. Kalimantan kayak tombo, Iya. kayak alas gitu ya. Iya, iya. Jelas ya? Papua mangap gini. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Iya kan? Itu akibat dari Pleistosin. Oleh karena itu benua Atlantik dulu itu Indonesia. Kita bukunya Bumi Atlantik. Saya punya bukunya. Bumi Atlantik itu Indonesia. Atlantik. Benua Atlantik itu Indonesia. Atlantik, gitu. Jangan Pleistosin bilangnya. Ini fakta sejarah yang harus kita tahu generasi muda sehingga kita menghargai Indonesia tidak sekedar kulitnya kayak gini mbak. Proses panjang. Historikalnya harus. Historikalnya panjang, ya enggak? Ya. Jika perlu nggak kesadaran bersejarah, mengenal sejarah? Perlu, sangat perlu sekali. lah. Sangat perlu kan? Ini sangat perlu sekali supaya nanti bisa ini ya, supaya tahu tentang jati diri bangsa ini seperti apa. Iya seperti apa? Harus tahu betul. Tidak ngawur. Seperti contoh Dakwah. proklamasi kemerdekaan. Dan lagi kita ini kan bulan proklamasi ini. Yap. Kita harus bisa mempelajari proses merdekanya itu lewat risalah persidangan BPUPKI. Sidang. Risalah persidangannya seperti apa?
sampai proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus, kemudian peresmian Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus Ya. 45. Sampai pidato Bung Karno 1 Juni 45 tentang lahirnya Pancasila. Kakak ngene. Iya kan? Nggih. Pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang sekarang itu tadi kan dikatakan juga sebagai bangunan Belanda Belanda. dan juga Harijadi itu peninggalan dari Harijadi Sidoarjo peninggalan dari Belanda. 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 Terus di sampingnya pusat pemerintahan kabupaten sekarang ada juga gedung Juang. Itu dulu sebagai apa, Kak? Nah, gedung Juang itu gedung tempatnya kantornya Perjuangan Sidoarjo. Tempat kantor. Kantor pusat pejuang. Berarti bersebelahan dengan Bersebelahan, di depan ya. Jadi ada kantornya lah, semacam Iya, iya. poskonya lah gampangannya ngono. Pos. Nah, oleh karena itu ada patung di depan SMA 1. Iya. Terus Sidoarjo. Iya, Ya kan, Sidoarjo ono kan. Iya. Ya. Itu kan yang memimpin peta di Sidoarjo, yang markasnya di situ dulu. Pasukan peta. Iya, Laskar Peta di Sidoarjo loh ya. Ya itu komandannya. Untuk laskar-laskar di Sidoarjo ini, Kak? Banyak sekarang ada di Krian kan nono pos di Gedangan 4 atau 6 yang gugur itu. Kemudian di Gedangan, nah saya kalau patuh yang Gedangan kan pertahanan masuk Sidoarjo kan disadang itu pejuang kita. Dan juga laskar NU yang banyak. Laskar NU. Iya, NU. NU. Makanya kalau NU, NKRI dan ya mestinya iya. Ya ngamuk adik. Bener bang, dia ikut berjuang untuk mempertahankan Republik Indonesia. Dikira agak banyak korbannya. NU itu ya memang agamis tapi juga nasionalis. Nasionalis iya. Jadi menjahit dua kubu ini. Iya, makanya nanti kita beda. Ada. Risalah Presiden itu saya punya bukunya. Yang dikeluarkan oleh Sekretaris Negara. Ayo, nggak tambah teman-teman ayo. Jadi saya namanya apa ya, sejarah itu kalau saya ada sumber asli, saya nggak mau ngarang. Mau karo ada kata ngarang ya, bener nggak? Betul. Kalau ada sumber aslinya baru bisa Baru kita bisa ceritakan kan begitu. Jelas ya? sangat jelas sekali. Ya Pak, setuju ah. Ya sangat setuju. Soalnya kan Setuju. baru tahu kalau Sidoarjo ada di Waru di. Oh iya, Gedangan. Di mana tuh Melagen, Gelangan. Ternyata ada bukti sejarah yang berupa prasasti dan itu sudah di apa namanya dipelatkan ya. Iya, dipelatkan. Dikopikan, Betul. dipelat. Iya. Sayangnya itu kok tidak ada di sini. Gitu. Oh betul. Jadi prasasti Erlangga itu jumlahnya 33 tidak salah. 33 buah. Sebagian besar disimpan di Museum Pusat Jakarta. Sebagian besar. Sebagian masih ada tinggal di beberapa daerah. Ini masih cari. Masih? Tak cari. Oh, masih dicari. Ya iyalah. Seperti di Jombang. Ya kan? Iya. Nah, sekarang saya bicara unik dulu ya tentang itu ya. Unik. 4 hari yang lalu saya ditelepon dari JTV. C. JTV yang siapa itu yang biasa napak tilas itu loh. Iya. Dia cerita, Pak Karno, ada ya apa? Kenapa? Apa? Boleh ya saya ini nyebut. Sebenarnya Pak Karno itu keturunan dari Bre Pamotan. Loh. Ah, kamu ini kono iya kan? Bre Pamotan sini ada candinya kan 2. Candi Pamotan. Candi Pamotan. Ada. Oh. Ada candinya 2. Iya, ada candinya. Ya kan? Lah aku kan mikir loh, aneh-aneh aja main itu nggak mungkin lah. Saya begitu kan. Terus saya ingat ibu saya pada waktu masih hidup, setiap lebaran itu 4 hari setelah sholat, 4 hari keempat lebaran. Lebaran. Ibu-ibu sepuh, kira ada 8, 9 dan 11 ibu-ibu datang ke sini malam, rioyoan ya. Tapi dengan ibuku sungkem, nyium. Dengan ibu jenengan. Dengan ibuku dan disebut Kanjeng Ratu. Ya Kanjeng Ratu gitu aja.
Lah aku mikir lah sebut Kanjeng Ratu apa? Lah kan enggak ngomong ibu saya. Tapi omongnya mandi ibu itu. Cerita ngene pasti kejadian. Dulu itu loh, saya ingat, maka saya patuh pada ibu saya. Tapi apa gak perkara iku? Ya biasanya pertanyaan belum tentu bener loh ya. Cuma dugaan saya dari di TV man asal tekan dia yuk. Iya kan? Apa meneliti juga? Ya mungkin meneliti juga dan sampai saya tidak tahu ya kan? Iya. Lah aku mek eroku ya buktinya mek ngono tok ya kan? Ibu saya kok dijemput Kanjeng Ratu oleh ibu sepuh-sepuh di sini. Sebenarnya ya datang. Mulia aku ngeterno. Lah wong sepuh-sepuh bengi-bengi ada ngeterno ayo. Kita situ aduh ya. Ya ini saya ada kisah selingan aja ya selingan aja. Terus mana? Sekarang tentang Sidoarjo. Jadi ngomong Sidoarjo itu tidak se. Bentar dijeda dulu Pak. Karena ini sudah hampir 1 jam. Oh. Kita rekam lagi awal. Yes, langsung kata aja.